Ingat kaidah sederhananya hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Semua sesuai dengan kadar niat seseorang. Kita niat sedekah, kita dapat pahala sedekah. Makin ikhlas, makin besar pahalanya. Orang yang menerima, kalau dia benar, dia dapat haknya. Kalau dia menipu, dia akan dihukum oleh Allah. Kalau ada orang datang membawa kepada kita surat rumah sakit, anaknya sakit, kita beri sesuai dengan niat kita. Ternyata dia bohong, anaknya nggak sakit. Kita sudah terlanjur beri. Nggak usah mengatakan, oh saya menyesal. Nggak ada menyesal. Nggak ada hubungannya kita dengan penipuan dia. Ada Allah Tuhan kita Azza wa Jalla yang menilai itu. Nggak usah khawatir. Kita akan melanjutkan teman-teman sekalian bedah buku kita yang semoga Allah SWT berkahi, Riyadhus Shalihin, tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita masih di hadis yang sama, yaitu hadis nomor 454 tentang 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan kita akan masuk insya Allah pada kesempatan ini di golongan yang ke-6. Saya akan bacakan kembali hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana Allah akan naungi mereka di hari kiamat di mahsyar, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Dan semoga kita termasuk insyaallah, baik yang mengikuti acara ini live ataupun siaran ulang, ataupun yang men-share atau menyebarluaskan cuplikan kita insyaallah nanti juga masuk dalam salah satu dari 7 golongan ini. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, dan sudah kita panjang lebar jelaskan ini. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, anak muda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga sudah kita jelaskan. Yang ketiga, warajulun qalbu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu rindu kapan lagi waktu sholat akan datang, kemudian dia selalu tepat waktu. Dan ini sudah kita jelaskan juga. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraka alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya dan juga berpisah karenanya. Ini juga sudah kita jelaskan. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang diajak melakukan perbuatan zina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan juga kecantikan. Namun dia menjawab, aku takut kepada Allah. Ini juga sudah kita jelaskan. Dan yang keenam yang sekarang akan kita bahas insyaAllah. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan. Akan kita panjang lebar jelaskan insyaAllah satu pertemuan khusus tentang masalah golongan keenam ini. Dan insyaAllah pertemuan akan datang kita akan bahas golongan terakhir, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian matanya pun meneteskan air mata. Baik teman-teman sekalian, dari hadis ini kita ambil golongan yang keenam tentang masalah sedekah. Salah satu perbuatan yang sangat mulia dalam Islam adalah bersedekah. Bahkan terlalu banyak kemuliaan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dalam segala urusan, kesembuhan dari penyakit, keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi dengan sedekah. Hadis Nabi SAW yang mulia, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sesungguhnya sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Jelas sekali maknanya kalau dia bisa menjauhkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Segala macam musibah, cobaan adalah disebabkan karena dosa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji kita agar kita kembali kepadanya sekaligus membersihkan kesalahan-kesalahan kita tersebut. Demikian pula dengan hadis Nabi SAW, ma naqasa malu min sadaqah, tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah, artinya akan terus bertambah. Yang bermakna berarti kalau dia bersedekah, dia akan mendapatkan banyak balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik pahala maupun juga pelipat gandaan atau penggantian harta tersebut dalam bentuk berlipat ganda dari apa yang telah dia keluarkan. Jadi banyak sekali hal yang bisa didapatkan dengan sedekah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap muslim harusnya memiliki sifat dermawan, suka berbagi. Dan sedekah sifatnya umum, bisa dengan harta benda, ya, misalnya duit, emas, perak,
bisa dengan pakaian, bisa dengan kendaraan, bisa dengan tanah diwakafin, bisa dengan rumah, ya. Bisa dengan kata-kata, bahkan kalau orang tidak memiliki yang lainnya, ya. Maka itu masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dalam sebuah hadis dijelaskan sebuah sedekah, gitu. Dan ini adalah satu hal yang tidak boleh luput dari setiap orang di antara kita. Namun di sini kita sedang fokus dalam hadis tentang masalah sedekah harta. Makanya dikatakan seseorang yang bersedekah, ya, saking, ya, rapinya dia, apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh apa yang, ya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Tentu ini bahasa kiasan dari Nabi SAW. Kalau tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri juga tidak tahu, ya, secara kasat mata manusia, ya. Tapi ini bahasa kiasan. Artinya kalau tangan kirinya sendiri yang tidak bisa lepas dengan tangan kanan, ini kan selalu berpasangan, ya, kanan dan kiri gitu. Berarti orang lain lebih pantas untuk tidak tahu. Dan ini bahasa isyarat agar seseorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pamer, tidak riak, tidak ujub, berbangga-bangga, sehingga semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita akan titik beratkan. Dan teman-teman sekalian, bagi Anda yang belum mencoba resep ini, coba praktikin mulai sekarang. Setelah selesai materi ini, praktikin. Sedekah, teman-teman. Makin besar Anda sedekahkan di jalan Allah, maka makin besar rahmat Allah dan balasan akan datang. Itu pasti demi Allah. Tidak ada sesuatu yang diragukan. Dan pada saat ini kita akan jelaskan beberapa statement para ulama salaf tentang pentingnya sedekah dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita, dalam keseharian. Dan bagaimana juga banyak sekali yang kita bisa ambil pelajaran atau keutamaan-keutamaan dari sedekah dengan dalil-dalil yang jelas. Yang pertama, kita akan sebutkan statement Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Dan sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Ini kata Umar. Umar bin Khattab memberikan gambaran seperti ini agar seseorang memahami. Di antara seluruh amal yang kita lakukan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu adalah amal yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mengorbankan apa yang telah dia kumpulkan selama ini. Apa yang dia cintai. Karena dia suka harta. Orang suka dengan uangnya. Orang suka dengan emasnya, dengan peraknya. Dengan harta yang dia miliki. Tanahnya dan seterusnya. Kemudian juga Abdul Aziz bin Umair berkata, rahimahullah, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa akan menyampaikan dirimu ke pintu sang raja, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Jadi begini mereka memahami tentang sedekah itu, ya. Ada sedekah itu selalu di bagian depan. Umumnya orang kalau belum terbiasa dengan ibadah-ibadah, maka akan sulit sekali mereka bersedekah. Makin kuat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin lunak hatinya dan ringan tangannya untuk mengeluarkan sedekah. Oleh karena itu sedekah bagi mereka tolok ukur tentang masalah kesempurnaan ibadah seseorang. Begitu juga Ibnu Abil Ja'ad rahimahullah berkata, sungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Musibah. Satu kali sedekah bisa menghilangkan ini. Demikian pula Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui satu biji dari amal soleh yang bisa mengimbangi gunung, disilakan dengan gunung-gunung, ya, seperti sedekah. Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia membatalkan sedekahnya dengan memukul wajahnya sendiri dengannya. Maknanya apa? Kalaupun Anda bersedekah, maka pastikan Anda menanamkan dalam diri Anda lebih butuh mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin daripada miskin itu butuh terhadap sedekah itu sendiri. Nah sekarang kan banyak yang terjadi kasus adalah orang berpikir penerima sedekah dari fakir miskin itu lebih butuh daripada dia. Ini keliru. Balik persepsi itu teman-teman sekalian. Kita yang butuh kepada fakir miskin karena dia mengambil sedekah kita. Perhatikan kata Al-Layth bin Sa'ad rahimahullah, seorang ahli ibadah dari kalangan salaf dulu. Barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah, aku memberikan sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Artinya dia lebih berhak untuk aku hormati, untuk aku terima kasih. Padahal aku yang bersedekah. Apa alasannya? Dia mengatakan karena dia, si penerima sedekah itu, telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi bukan karena kita lihat siapa yang menerimanya, tapi karena dia ada, kita bisa berkorban untuk Allah. Begitu kita harus tanamkan persepsi di benak kita, teman-teman sekalian. Kalau kita lebih butuh ya, daripada orang yang menerima sedekah, kita yang melakukan sedekah ini lebih butuh kepada orang yang menerima sedekah tersebut. Jangan dibalik. Makanya para salafus saleh itu sangat memuliakan orang-orang yang datang mengemis. Karena pertimbangannya seperti Al-Laits rahimahullah tadi. Bagaimana mereka menganggap bahwasanya kalau ada orang menerima sedekahnya, berarti orang itu telah menerima apa yang dia persembahkan untuk Allah. Ini seperti sebuah fasilitas yang memudahkan agar Allah menerima amalnya. Bayangkan kalau Allah tidak datangkan orang miskin kepada kita. Atau tidak diberikan kesempatan ada orang yang butuh sehingga kita tidak tahu harus bersedekah di mana. Sebagian orang di daerah Timur Tengah tidak tahu harus bersedekah ke mana. Karena mereka tidak menemukan orang miskin, terpaksa memberikan kepada orang-orang kaya. Karena mereka tidak punya. Kita Masya Allah di Indonesia, Allah mudahkan. Hampir setiap, saya lihat di daerah Jakarta, saya tidak tahu daerah lain, tapi umumnya insya Allah mirip. Hampir setiap berapa meter kita jalan teman-teman, kalau kita lihat kiri kanan di jalan raya, ada saja orang yang bisa kita bersedekah padanya. Berarti itu kantong-kantong amal soleh yang Allah siapkan buat kita. Hampir ada saja masjid yang meletakkan kotak amal mengumpulkan sedekahnya. Di setiap masjid ada kotak amal, Anda mampir sholat, Anda bisa bersedekah setiap saat. Anda bisa bersedekah dengan tetangga-tetangga. Begitu banyak di kota metropolitan kayak Jakarta. Di jalan-jalan protokol besar, mungkin rumah-rumah besar. Tapi di belakang rumah-rumah besar itu kita temukan banyak sekali masyarakat yang membutuhkan. Jadi tinggal dia kembali ke belakang rumahnya, sudah bisa bersedekah. Fudail bin Iyad berkata rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur, ya, kepada orang yang menerima sedekahnya. Dia kasih orang terima sedekahnya. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, mereka ini, orang yang terima sedekahnya, membawa perbekalan kita menuju ke akhirat. Dengan diambil itu tanpa upah sedikit pun. Tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, Fudail bin Iyad berpikir apa? Yang saya kasih ini sebenarnya bukan manfaatnya buat orang yang ambil tadi. Karena uang yang dia ambil hanya diberikan makanan, diberikan pakaian, selesai. Tapi kita memiliki nilai yang berlipat ganda dari apa yang kita sedekahkan melalui orang itu yang akan kita terima di timbangan amal hari kiamat. Renungi baik-baik ini teman-teman. Ini penting sekali. Kalau persepsi ini dari semua pertemuan kita yang kita bahas 1 jam ini insya Allah, Anda sudah bisa tanamkan di benak Anda dan Anda sudah ubah persepsi Anda, ternyata kita lebih butuh untuk bersedekah daripada orang miskin yang menerima, itu sudah cukup buat saya. Tanpa harus kita bahas panjang lebar. Bagaimana kalau Anda lebih memahami lagi dengan dalil-dalil dan keutamaan yang akan kita sebutkan sebentar lagi insya Allah. Ini yang tanamkan teman-teman. Maka kejar orang-orang miskin itu. Anda yang butuh kepada mereka. Kejar orang-orang yang mau utang itu. Kejar orang-orang yang sakit, yang butuh dilunasi rumah sakitnya. Kejar. Apalagi orang tua Anda, apalagi kerabat Anda. Mereka adalah fasilitas kendaraan untuk mendapatkan bobot berat timbangan amal hari kiamat yang akan meninggikan derajat Anda di surga. Berikan sebelum mereka minta. Fahami kalau Anda lebih butuh daripada dia. Ini poin yang sangat penting. Begitulah para ulama salaf kita memahami masalah itu. Ini poin sekali lagi, kalau Anda bubar dari pengajian ini dan Anda bawa pulang ini sudah cukup buat saya. Apalagi kalau Anda memahami lebih jauh dengan keutamaan-keutamaan dari yang kita jelaskan sebentar lagi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, memberikan kepada kita gambaran kalau Anda punya harta, maka Anda harus faham di situ. Bukan hanya Anda sendiri sibuk menghabiskannya untuk diri Anda sendiri. Walaupun itu boleh Anda pakai. Apa kata beliau? Barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah yang pertama dia lakukan, dia menyambung kekerabatan dengannya. Berikan orang tuanya, berikan saudaranya, berikan pamannya, berikan tantenya. Dia bantu mereka, dia berbagi pada mereka. Kemudian memperindah jamuan untuk tamunya. Makin banyak hartanya, makin banyak, makin bagus kualitas makanan yang diberikan untuk tamunya. Kemudian menolong orang yang membutuhkan, dia mencari orang-orang yang butuh lalu dia kasih. Membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang yang terputus jalan. Orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Akan datang cobaan. Ada orang utang tidak bayar, ada orang yang menipu, ya. Ada cobaan-cobaan. Dia sabar. Karena dengan perkara-perkara itu,
dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Perhatikan. Dalam sekali nasihat ini ya. Bagaimana beliau menasihati dua hal bagi pemilik harta. Berikan yang terbaik kepada kerabat, kepada tamu, kepada orang miskin, kepada mujahidin, kepada orang-orang terputus jalan, ya, orang yang tertimpa masalah, ya, seperti ditawan dalam peperangan, dibebasin. Satu sisi yang lain dia sabar terhadap hartanya, kan ada cobaan. Tidak ada orang tidak diuji dengan cobaan. Sepintar apapun dia, sekaya apapun dia, pasti akan ada saja celah di mana dia akan ditipu oleh orang. Cobaan terhadap harta ada. Dia bersabar, dia akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Kemudian Abu Hatim rahimahullah memberikan statement ini semua bahasa-bahasa mereka agar kita memahami kedudukan sedekah itu seperti apa. Beliau mengatakan bakhil, pelit, tidak mau bersedekah itu adalah sebuah pohon di neraka. Sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Pelit, nggak mau memberi. Ini kayaknya orang masih mampu, ini orang masih kuat, itu anak pinjaman, itu pura-pura saja. Tugas kita pada saat sedang ada kesempatan, ya, untuk mengeksekusi, menjalankan, aplikasikan dalam kehidupan. Maksudnya, ada orang minta, tugas kita bukan sedang mencari tahu tentang dia benar atau tidak. Ya. Enggak perlu. Dia datang, dia mengatakan, minta beri kepada saya. Kata Nabi SAW, yadul ulya, khairu yadul sufla. Tangan yang di atas memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Walaupun yang minta itu orang kaya. Kasih saja. Dia bohong, urusan dia sama Allah. Ingat kaidah sederhananya hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Semua sesuai dengan kadar niat seseorang. Kita niat sedekah, kita dapat pahala sedekah. Makin ikhlas, makin besar pahalanya. Orang yang menerima, kalau dia benar, dia dapat haknya. Kalau dia menipu, dia akan dihukum oleh Allah. Kalau ada orang datang membawa kepada kita, surat rumah sakit, anaknya sakit. Kita beri sesuai dengan niat kita. Ternyata, dia bohong, anaknya gak sakit. Kita terlanjur beri. Tidak usah mengatakan, oh saya menyesal. Nggak ada menyesal. Nggak ada hubungannya kita dengan penipuan dia. Ada Allah, Tuhan kita Azza wa Jalla yang menilai itu. Nggak usah khawatir. Lalu dikatakan kalau beliau masih berlanjut ya. Sebagaimana kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Makin dermawan Anda, maka makin mudah Anda menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dinukil seorang salafus saleh dulu, pada saat didatangi oleh orang-orang miskin, maka beliau tersenyum. Mereka tersenyum orang-orang saleh yang dulu-dulu sebelum kita nih. Ya. Kemudian berkata kepada orang datang miskin, orang-orang minta itu, selamat datang wahai orang-orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rabb kami. Ya. Artinya, saya senang kalian datang, karena dengan kalian menerima ini saya akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Sebab ini seperti mobil yang datang untuk membawa perbekalan Anda. Ini mereka mobil-mobilnya ini. Cuma depan mata Anda manusia itu. Bahkan subhanallah seringkali terjadi kalau mungkin Anda pernah lalui dalam kehidupannya. Kalau kita sedang minta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka Allah ingin menguji kita. Kita ini mau nggak sih berkorban di jalan Allah? Kita lagi butuh sekali kesembuhan penyakit. Kita lagi butuh sekali modal usaha. Kita lagi butuh sekali biaya untuk ini dan itu misalnya. Ya. Di saat kita minta ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Yang terjadi, tiba-tiba ada orang yang telepon kita butuh bantuan. Kalau kita pakai akal manusia, kayaknya saya juga butuh nih. Tapi orang itu minta gitu. Siapa yang gerakin dia untuk minta? Ternyata teman-teman sekalian, bahasa rahasianya di sini adalah kalau Anda beri di sini, di sana connect. Coba berikan yang sedang minta ini, maka di sana akan selesai urusannya. Itu kata kuncinya sebenarnya. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba lihat bagaimana
keutamaan sedekah itu sendiri. Karena memang setiap kali kita membahas tentang sebuah ibadah, agar kita termotivasi mau mengerjakannya, maka ketahui keutamaannya, fadilahnya, janji-janji Allah. Dan Allah benar dengan janjinya. Ya. Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur daripada Allah? Janji pertama Allah orang bersedekah, teman-teman. Pensucian dan pembersihan jiwa. Bersih penyakit-penyakit jiwa kita. Bersih, jadi suci jiwa ini. Nggak sering berpikir buruk. Allah menggambarkan dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat, sedekah dari sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Allah memang menjadikan begitu. Bersih suci dari segala macam penyakit, segala macam permasalahan. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata ulama, makna tutahhiruhum, engkau membersihkan mereka, maksudnya adalah membersihkan dari dosa-dosa mereka dan dari kikir jiwa mereka. Itu maknanya. Jadi bersih dari diri kita penyakit-penyakit hati. Itu dengan sedekah. Yang kedua, sedekah itu sendiri berpahala dan bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Atau bahasa sederhana adalah ibadah. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk itu, ya, untuk bersedekah. Gitu. Banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu. Misalnya dalam surah Ibrahim ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul li'ibadiyalladhina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Katakan kepada hamba-hambaku, hai Muhammad yang telah beriman. Apa perintah Allah? Apa perintah Allah secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW yang disuruh sampaikan kepada hamba-hamba yang beriman. Yang beriman tersentuh di sini. Hatinya, ya. Dia akan mencerna dengan fikirannya untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya. Apa pesan Allah dari 1400 tahun yang lalu dan akan berlaku sampai menjelang hari kiamat? Ya. Hendaklah mereka mendirikan sholat. Jaga sholat 5 waktumu itu. Setelah itu ya Allah, dan menafkahkan atau bersedekah sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Baik secara sembunyi ataupun terang-terangan. Ya. Di sini terang-terangan bukan riak ya. Sembunyi maksudnya apa? Ada orang lihat tidak lihat tetap aja dia sedekah. Dia sembunyikan. Dan dia tidak cerita-cerita pada orang. Oh saya sudah bantu si fulan, saya sudah bantu si fulan. Tidak ada. Atau terang-terangan misalnya. Ada orang minta di pinggir jalan. Kita terpaksa apa boleh buat kasih. Anda lagi haji dan umrah. Di Mina, di Arafah. Ada yang minta. Kalau kita tidak mau kasih karena takut riak. Maka kita tidak akan memberikannya gitu kan. Karena kita terpaksa memang tempatnya di tempat umum. Atau tiba-tiba kita lagi dulu dalam sebuah majelis ada orang datang minta berikan. Maka di sini kita boleh berikan. Ini bukan riak. Karena memang keadaannya gitu kan. Riak itu dia sengaja nunggu orang baru kemudian dia sedekah. Kata Allah sebelum datang hari kiamat. Yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada persahabatan. Tidak bisa lagi. Tidak laku lagi rupiah, dolar, real, euro. Nggak ada lagi. Nggak berlaku sudah. Sekarang di sini saatnya. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 254 ya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khillatun wala syafa'ah wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang beriman. Yang dipanggil orang beriman ini. Belanjakan atau keluarkan di jalan Allah sebagian dari rezeki. Bukan semuanya, sebagian. Sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Allah suruh itu. Ya. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita agar jangan nyesal.
Selalu nunda-nunda. Numpuk di rekening harta tersebut. Tidak pernah berpikir kalau dia bisa mati seketika. Lalu dia menyesal. Allah sudah kasih gambaran. Renungi baik-baik firman Allah ini. Jadikan selalu terngiang di kuping kita. Agar kita tidak pernah perhitungan lagi pada saat bersedekah di jalan Allah. Perhatikan Allah katakan kekal. Ditelawakan orang yang beriman. Sampai hari kiamat. Surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan segera belanjakan, sedekahkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, pernah sudah lihat malaikat maut? Ya. Udah nggak ada lagi gunanya rumah dia mau di Menteng kah, mau di daerah mana kah yang termahal, atau mobil dia mewah kah. Sudah nggak ada lagi, di ranjang kematian tinggal dia dengan malaikat maut. Baru dia mengatakan, ya Robku, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sesaat saja? Sampai waktu dekat, sesaat saja. Untuk apa? Untuk kembali ke makanan favorit, untuk tidur sama pasangan, untuk salaman sama anak-anak, untuk kembali mengecek dulu keuangan perusahaan. Ya. Bukan. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah, itu yang dia baru lihat, oh ternyata ini yang paling besar pahalanya, tapi sekarang luput nih. Dan aku termasuk orang-orang saleh. Tapi udah telat. Karena malaikat maut kalau datang tidak ada lagi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan pernah diterlambatkan sesaat ataupun dimajukan sesaat. Detik itu Anda harus mati. Di saat itu semua rekening yang penuh dengan miliaran nyesal kenapa nggak dikeluarkan. Kenapa nggak wakafin buat masjid, buat pesantren? Kenapa nggak buat rumah anak yatim? Kenapa selalu orang-orang yang minta-minta kita usir dan kita tidak iakan? Mana kerabat yang kesian terlilit utang? Orang-orang yang sakit butuh dilunasi rumah sakitnya dan seterusnya. Yang ketiga yang Anda bisa dapatkan. Ya. Tentu di sini ada juga hal yang penting teman-teman dalam surah Al-Baqarah. Insya Allah nanti kalau ada waktu, masih ada sisa waktu, kita akan coba bacakan beberapa ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah supaya jadi tolak ukur dalam masalah sedekah ya. Insya Allah. Mungkin nanti di akhir di penutupan insya Allah. Yang ketiga, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya di hari kiamat kelak. Di mana nanti pada saat orang sudah di mahsyar, susah sekali, panas. Sampai dalam hadis dikatakan jarak antara manusia dengan matahari cuma 1 mil. Bisa 1 mil yang jarak, yang 1,5 kilometer kurang lebih. Atau kata perawi hadis tentang masalah mil ini, itu adalah orang Arab kalau mau pakai celak, ya, ada kayunya atau alat yang digosok di mata. Pas sudah dekat sekali dengan mata itu dikatakan dengan 1 mil. Sampai orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tergantung kadar dosanya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai ya mulutnya tenggelam sampai Nabi SAW berikan isyarat dengan tangan beliau seperti ini. Dan ini kita sedang membahas tentang 7 golongan yang Allah naungi kan. Nah ini perlu untuk digarisbawahi. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nasi au yuhkamu bainan nas. Setiap orang akan dibawa naungan sedekahnya. Sedekah akan selalu melindungi dia. Ya, hingga manusia selesai diadili oleh Allah. Atau riwayat lain hingga keputusan di antara manusia telah selesai diadili oleh Allah. Yang ini disebutkan Ibnu Khuzaimah dan dikatakan sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Abul Khair mengatakan, seorang perawi hadis, tidaklah suatu hari dilewati melainkan dia bersedekah. Ya. Atau seseorang mengatakan tentang tidaklah lewat waktu bagi Abu Khair sehari saja kecuali dia bersedekah, walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Yang penting hari itu tercatat dia bersedekah. Ya. Begitu juga dinukil Abdullah bin Umar al-Anumah bersedekah sehari walaupun dengan sepotong bawang. Dan saking cintanya mereka dengan sedekah sampai para sahabat saleh itu bersedekah luar biasa. Mereka betul-betul tidak lagi punya nilai. Karena mereka tahu ini akan mereka terima di akhirat nanti. Bukan lagi pikiran dia seperti orang kapitalis. Intinya kalau keluar berarti berkurang saldo saya. Bukan. Orang beriman terbalik. Kapitalis menabung pangkal kaya. Kalau orang beriman sedekah pangkal kaya. Ketemu nggak? Nggak bakal ketemu. Karena orang yang kapitalis itu selalu berpikir nabung terus. Sehingga yang ada adalah sifat bakhil. Sudah kita jelaskan dari perkataan
yang jelas ya dari Abu Haytham ya, yang mengatakan tentang masalah bakhil adalah sebuah pohon di neraka gitu kan. Abu Hatim tadi menyampaikan itu ya. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, sedekah akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Sebagaimana hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'ul ma'rufi taqiyu masari as-su, wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb, wa silatur rahim tazidu fil umr." Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan dia dari pintu-pintu keburukan. Sibuk dengan amal soleh, kita akan jauh dari dosa. Sedekah yang tersembunyi, suka memberikan tapi orang tidak diceritakan sama dia, akan memadamkan amarah Rabb. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa membuat Allah marah sama kita sehingga menghukum kita karena kita sering bersedekah. Dan menyambung silaturahim akan menambah umur. Hadis disebutkan dengan sanad hasan oleh Al-Tabarani dalam kitab Al-Kabir. Ibnu Abil Ja'ad, tadi kita sudah sempat sebutkan sedikit statementnya, kita ulangi lagi. Beliau mengatakan sungguhnya sedekah itu menghindarkan dia dari 70 pintu keburukan. Dan juga bahkan bisa menyelamatkan hamba dari kematian buruk atau su'ul khatimah. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna as-sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an mitatis su." Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki rahimahullah berkata, hakikat dari kematian buruk adalah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Jadi dengan sering bersedekah kita tidak akan mati dalam keadaan bermaksiat. Al-Mubarakfuri berkata, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian yang buruk ialah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut, dan juga terbunuh saat lari dari medan perang. Semua itu akan selamat hanya dengan bersedekah. Dan sedekah ini subhanallah Allah Maha Adil. Allah akan melihat kualitas dia, niatnya, seberapa ikhlas dia untuk Allah kabulkan, dan Allah akan menilai kuantitasnya secara jumlah sesuai dengan kadar perbuatan orang tersebut, keadaan orang tersebut. Misal gini, Anda punya cuma 10.000 rupiah, nggak ada lebih daripada itu. Lalu Anda bersedekah dengan 10.000 rupiah semuanya. Allah akan menganggap atau mencatat Anda bersedekah dengan seluruh harta Anda. Dibandingkan dengan orang yang punya 100 juta, tapi dia cuma sedekah 10.000 rupiah. Maka dia bukan dihitung bersedekah seluruh harta, walaupun nilai, ya, atau dia keluarkan 1 juta rupiah. Bukan lagi nilai 1 jutanya Allah lihat, dari total nominal harta dia yang dia miliki. Itu terjadi di zaman Nabi SAW. Ada orang bersedekah 1 dirham, ada yang 100 dirham. Maka Nabi SAW memuji orang 1 dirham, karena dia tidak punya kecuali itu dia sedekah, sementara yang bersedekah 100 dirham memiliki sekian juta, sekian ribu dirham. Jadi nominal yang Allah lihat, dan dari sesuai dengan keadaan orang tersebut. Itu kemahaadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah berpikir, oh saya masih miskin, mungkin saya kalau sedekah 10.000 beda dong sama orang itu 1 juta. Tidak, insya Allah. Ya. Yang kelima, sedekah adalah bukti atas keimanan yang benar. Jadi kalau orang sudah mau suka bersedekah dan dia tidak perhitungan lagi, berarti bukti iman dia luar biasa. Kalau Anda masih jalan sama seseorang dan masih perhitungan, bantu nggak ya, nggak usah. Ini berarti masih diragukan masalah kesempurnaan imannya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Selalu bersih dari najis, rapi, bersih, wangi. Ini bagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan mengucapkan alhamdulillah akan memenuhi timbangan amal. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Dan mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya akan memenuhi, terpenuh, akan dibalas pahala. Yang pahala itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian wassalatu nur, wassalatu nur, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti nyata atas iman seseorang, kata Nabi SAW. Ini saksi bahasan kita. Wassabru dhiya, sabar itu pelita hidup. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik, Quran itu bisa menjadi penolongmu atau justru menjadi penyebab kau dihukum karena kau tidak mengamalkannya. Kullu nafsin yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Maka setiap orang, setiap jiwa itu ya menjual dirinya.
berusaha dan menjual dirinya. Maka di antara mereka ada yang membebaskan dengan kebaikan dan ada yang menghancurkan dengan dosa dan kemaksiatan. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, arti daripada burhan atau bukti nyata ialah bahwa sedekah itu hujjah. Ya. Dan dalil atas keimanan pelakunya. Karena seorang munafik tidak melakukannya. Karena ia tidak meyakini keutamaannya. Lalu barang siapa bersedekah, maka dapat diambil sebagai bukti kebenaran imannya. Jadi potongan dari sabda Nabi SAW, as-sadaqatu burhan, menunjukkan bahwa sedekah adalah satu perkara akidah yang penting yang merupakan keyakinan seorang muslim. Dan bukan hanya sebatas jumlah harta yang diberikan oleh pelaku sedekah tersebut sebagai suatu tindakan baik kepada penerima sedekah dan memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Jadi bukan hanya sekedar membantu orang, tapi memang bukti keimanan dia. Yang keenam, sedekah itu sebagai tebusan bagi seseorang muslim dari belenggunya. Sebagaimana dinukil dari Nabi SAW tentang kisah Nabi Yahya AS. Beliau mengatakan kepada penganutnya, dan Nabi SAW nukil tentang itu, wa amurukum bis sadaqah fa inna mathala dhalika kamathali rajulin asarahu al-adu fa'awthaku yadahu ila unuki wa qaddamu liyadribu unuqah faqala ana afdihi minkum bil qalili wal kathir fafadha nafsu minhum. Aku perintahkan kalian sedekah, sedekah, terus sedekah yang banyak, jangan perhitungan lagi. Karena perumpamaan orang yang sedekah itu seperti orang yang ditawan oleh musuh dan diikat kedua tangannya ke lehernya dan akan dipenggal. Lalu dia mengatakan, aku membayar atau menembus diriku dengan indan itu. Dia kasih hartanya sampai dia bebaskan dirinya. Ya. Sesungguhnya Nabi SAW telah menyerupakan seseorang pemberi sedekah sebagai tawanan. Lalu sedekah hadir untuk membebaskan dari tawanan. Itu perumpamaan dalam hadis tadi. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hadis tersebut mengatakan, hal ini juga merupakan perkataan yang mana burhannya, bukti tentang keimanan adalah keberadaannya. Dan dalilnya adalah kejadiannya. Karena sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana walaupun dari seorang yang jahat. Atau dari seseorang yang berlaku zalim, bahkan dari seorang kafir. Karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi oleh di antara manusia baik yang terpelajar maupun tidak, kata beliau. Jadi orang kafir pun sedekah itu kalau dia ikhlas, dia berikan tulus, juga Allah akan menyelamatkan dia dari bencana walaupun tidak dicatat pahala untuk dia. Yang ketujuh, Allah pasti akan ganti semua sedekah yang dikeluarkan. Makin besar Anda keluarkan, maka makin besar balasannya. Wahai orang yang masih suka perhitungan untuk memberi orang tuanya, kerabatnya, masjid, ya, pesantren, dan seterusnya. Lawan itu dari syaitan. Sedekahkan yang terbaik. Ingin dapat ikan paus, gunakan kapal tanker. Khail kecil tidak akan bisa. Mau kesehatan, kekuatan, keturunan, kekayaan, sedekahnya 100 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah. Akhi dan ukhti. Kalau biasa 1000, pindah ke 2000. Pindah ke 5.000, pindah ke 10.000, pindah ke 100.000, pindah ke 1 juta. Cari angka yang belum pernah Anda keluarkan. Berbicara dalam jiwa syaitan goda, nanti begini dan begitu. Lawan, a'udzubillahi coba. Praktekin ini resep. Allah menjanjikan pasti menggantinya. Dan demi Allah benar ini. Saya sumpah atas Allah ini benar. Perhatikan dalam surah Saba ayat 39. Allah pastikan. Surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakan, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah pasti akan menggantikannya. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Perhatikan ini berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yukhlifu, Allah pasti akan ganti. Dikuatkan dengan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim di nomor 993 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha tinggi dan maha berkah dan maha tinggi berfirman dalam hadis qudsi ya bna Adam anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku,
sedekah dulu, baru aku berinfak kepadamu. Juga dalam hadis Nabi SAW, jangan lewatkan satu hari kecuali ada sedekah ya. Karena hadis ini mulia. Kita akan mendapatkan doa malaikat. Kata Nabi SAW, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani fayaqul." Tidak ada satu pagi pun di mana seorang hamba hidup di pagi itu, kecuali di pagi itu ada dua malaikat yang Allah turunkan dan berkata, fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang suka bersedekah atau bersedekah ganti rezeki yang luas. Wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah, binasakanlah orang yang kikir, yang tidak bersedekah. An-Nawawi berkata rahimahullah tentang masalah potongan dan binasakanlah orang yang bakhil. Kata beliau, para ulama berkata, infak tersebut adalah dalam ketaatan, akhlak-akhlak terpuji dan untuk keluarga juga tamu. Sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan, sedangkan menahan diri dari infak yang tercela adalah menahan diri hal-hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, makna daripada ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang-orang fakir. Ya. Kata Ibnu Hajar, ya maaf ini perkataan Nawawi tadi sudah selesai. Rupanya Nawawi cuma mengatakan yang dimaksud dengan berinfak ini adalah berinfak pada hal yang baik. Ya. Masalah potongan hadis dan binasakanlah harta atau binasakanlah orang yang bakhil atau pelit ya, tidak bersedekah, kata Ibnu Hajar, ini perkataan lainnya. Jadi bukan perkataan An-Nawawi. Ibnu Hajar berkata, adapun doa untuk kehancuran mengandung dua makna. Makna hancurnya harta itu sendiri yang sudah dikumpulkan dan makna juga hancurnya jiwa orang tersebut. Yaitu maknanya dalam sekali. Yang kedelapan, pahala sedekah tidaklah terputus dari pemberinya setelah kematian. Apalagi kalau dia sedekah yang rutin, ya, yang jariyah, yang sifatnya memang berjalan terus, ya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amalu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga. Sedekatin jariyah, sedekah yang terus bergulir. Sumur, jembatan, wakaf tanah buat masjid, rumah anak yatim, pesantren dan seterusnya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakannya. Nah, oleh karena itu di sini sedekah ya kita rutinkan memberikan kepada orang, apalagi yang sifatnya jariyah. Kemudian sedekah juga yang kesembilan bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Dosa ini penghambat rezeki, penghambat fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan, menghapus dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Sebagaimana air memadamkan api. Jadi ini luar biasa gitu manfaat-manfaatnya ya. Kemudian yang kita bisa ambil juga yang ke-10 ya. Yaitu dia bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar al-Anuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah wa iddu lil bala'i du'a." Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bentengilah harta kalian dengan zakat dan siapkan doa untuk menghadapi musibah. Dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra gitu. Dan juga Al-Albani menyatakan hasan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Al-Khatib Al-Baghdadi juga menyebutkan dalam Tarikhul Baghdad. Ya. Tapi hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Ya. Dan ini juga termasuk teman-teman sekalian hal yang mendasar sekali yang bisa insya Allah ya, kalau ada orang sakit dia mau sembuh dari penyakitnya, dia bisa ya, menyebutkan atau bersedekah dengan niat untuk itu ya. Kemudian yang terakhir yang ke-11 adalah hal yang luar biasa, dan ini riwayat disebutkan oleh Abu Hanifah dalam musnad beliau. Beliau juga punya musnad hadis ya. Hadis ya, yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya seseorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tidak diberikan rezeki seorang anak pun
hingga saya tidak memiliki anak, sudah sekian tahun menikah, harta ada, badan sehat, istri sehat, tapi tidak ada anak. Saya ingin punya ada keturunan. Sudah berusaha ikhtiar sana sini, belum juga dikasih oleh Allah. Maka kata Nabi SAW hadis yang mulia, fa'aina anta min kathratil istighfari wa kathratil sadaqah turzaku bihima. Di mana kamu dari memperbanyak istighfar, memperbanyak ya, bukan cuma astagfirullah 1-2 kali, memperbanyak istighfar terus panjang dia butuh hajat sampai Allah kabulkan hajatnya, dan juga sedekah yang dengan keduanya engkau pasti akan diberikan rezeki. Istighfar sedekah terus. Dikatakan dalam riwayat ini, dan laki-laki tersebut akhirnya memperbanyak istighfar, rutinkan dan juga rutinkan sedekah. Maka Jabir mengatakan, dan laki-laki tersebut diberikan oleh Allah 9 anak laki-laki setelah dia amalkan apa yang baginda Nabi SAW perintahkan tadi. Nah, ini luar biasa. Dan kalau kita ingin bahas teman-teman sekalian tentang masalah sedekah, terlalu banyak orang yang selamat dari segala macam musibah, orang yang sembuh dari penyakit, orang yang dimudahkan urusannya, bahkan subhanallah orang yang selamat dari segala macam makar dan ya, tipu daya orang, ya, itu karena sedekahnya. Jadi sedekah itu manfaatnya sangat besar. Selain memang dia tadi bisa membersihkan jiwa. Dan tidak kalah pentingnya adalah dalam hadis yang kita bahas, dia juga akan masuk dalam 7 golongan yang Allah akan selamatkan di hari kiamat. Tapi ingat, dikatakan dalam hadis yang sedang kita bahas, mereka bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Dan ini saking besarnya keutamaan atau saking besarnya perintah di sini agar merahasiakan sedekah tersebut. Makin orang tidak tahu, maka makin kita tutupi, gitu kan? Nah, itu lebih baik. Kalau ada seseorang yang kita bantu, ternyata tidak ada yang tahu kecuali antara kita sama Allah dan dia, sudah kita tutupi saja. Makin kita mengatakan dari hamba Allah, makin bagus. Dan juga teman-teman sekalian, yang tidak kalah penting dalam sedekah, jemput bola dalam sedekah. Jangan selalu tunggu orang minta. Orang tinggal di sebuah komplek yang elit, yang eksklusif, extra security sampai 24 jam, sekian orang security yang menjaga, tidak akan bisa ada orang miskin yang masuk dalam bola. Lalu kapan Anda bersedekah? Ya. Maka Anda yang jemput bola. Perhatikan tadi di awal pembukaan sudah kita sampaikan perkataan salafus saleh. Mereka menyambut para orang yang mau menerima sedekah sambil mengatakan selamat datang, ya, selamat datang orang-orang yang akan membawa bekal-bekal kami ke hadapan Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik tentang masalah ini, jangan sampai luput dari kita insyaallah bahwasanya kita ya rutinkan sedekah dan jemput bola serta ingat lakukan yang terbaik. Sekarang kita coba, sebagaimana tadi saya sempat janjikan ya, melihat beberapa ayat dari surah Al-Baqarah. Dan saya coba akan pastikan tepat ayatnya ya. Ya, Anda bisa lihat di ayat Al-Baqarah, ayat surah nomor 2, ayat 261. Silakan buka ya, saya minta Anda ikutin ayat-ayat ini. Beberapa ayat mulia yang Allah sebutkan tentang sedekah. Tadi sudah saya janjikan, di awal kita akan baca insya Allah untuk melengkapi tentang motivasi kita agar kita mau bersedekah dan tidak ragu lagi dengan sedekah tersebut. Perhatikan Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261. Saya harap Anda semua tidak satupun yang ikuti acara ini kecuali membuka ya, supaya Anda tadabburi ini. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan atau dalam kurung nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebuah butir benih, satu benih kecil yang menumbuhkan 7 bulir. Ya. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Perhatikan ya. Jadi satu sekali sedekah seperti satu biji, satu benih yang ada 7 bulir. Setiap bulir satu itu punya 100 ya lagi biji-biji. Jadi Anda punya 100 kali 7 berarti 700. 700 kali lipat. Namun Allah berikan di ayat 262 syaratnya. Supaya Anda dapat maksimal pahala, perhatikan.
Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Syarat pertama, mau jadi banyak pahalanya, jangan sebut-sebut. Kamu kan sudah saya bantu, kamu sudah lama saya bantu, kamu kemana sudah saya kasih modal. Ini orang minta-minta terus. Kamu tahu nggak pesantren itu? Saya semua yang bangunkan tuh. Tuh masjid tanah, saya yang bangun. Tidak ada satu orang pun kecuali semua diceritakan sama dia. Ini berarti orang cuma mau pujian manusia. Padahal pujian manusia teman-teman hanya sepanjang lidahnya. Nggak ada manfaatnya. Nggak membuat badan Anda tambah gemuk, Anda tambah cerdas. Nggak ada. Pujian orang habis begitu saja. Maka Allah berikan syarat. Supaya pahalanya besar, jangan sebut-sebut. Tambah syarat yang kedua. Dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Lempar duit di depannya. Kasih tapi dengan caci maki, dengan lisan yang tajam. Nah. Apa kata Allah kalau dua hal ini dijaga? Dia tidak sebut-sebut pemberiannya. Dia juga ya, tidak menyakiti perasaan orang. Kalau kita simpulkan tadi adalah dia merasa dia lebih butuh dengan sedekah daripada si penerima ya. Kata Allah mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perhatikan. Lalu kata Allah 263-nya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Kenapa enggak kau bilang silakan terima ya, doain saya gitu. Kenapa harus dengan kata-kata yang menyakiti si penerima? Ini saya kasih ya, harus begini ya, harus begini. Lalu Allah ingatkan di ayat 264 supaya jangan batal sedekah kita, supaya jangan sia-sia Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathalu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asaba wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Bagaimana bisa hilang? Tidak dicatat pahala, tidak dapat panen di hari kiamat dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah lagi. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya, jadi tidak, selalu Allah ingatkan jangan sakiti orang, ikhlaskan, jangan sebut-sebut. Karena perumpamaan orang yang sebut-sebut itu seperti orang yang riya. Perumpamaannya seperti tanah yang ditaruh di atas batu licin, itu sedekah yang dia keluarkan, kemudian dihantam dengan hujan yang lebat sehingga berantakanlah pasir tersebut dan tidak tersisa sedikit pun. Seperti itu amal mereka, tidak ada gunanya. Kemudian Allah memberikan perumpamaan orang yang ikhlas dalam bersedekah. 265-nya. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, justru untuk mendapatkan pahala dan balasan surga, dan supaya jiwa mereka tetap selalu dermawan, seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita tentang masalah sedekah. Kita kemudian lewati satu ayat, kita langsung ke ayat 267-nya, 266-nya kita lewatin dulu, supaya langsung saja ke saksi bahasannya ya. Ayat 267-nya, perhatikan baik-baik, saya minta teman-teman ikutin semua ya. Ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu min tayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ard,
wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allah ghaniyun hamid. Artinya, hai orang-orang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, yang sempurna, ya. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Lalu Allah ingatkan, dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk, bekas-bekas yang kamu nafkahkan buruk-buruk itu. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Kalau kamu yang menerima apa yang kau sedekahkan itu, kau akan matamu kamu tutup setengah dan tidak mau menerimanya karena kamu anggap ini kayaknya tidak layak untuk diterima. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sebenarnya fisik yang kita sedekahkan dan orang yang menerima ini cuma fasilitas. Yang kita sedang connect Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan ayat 268. Bagaimana syaitan suka menakut-nakuti kita supaya tidak bersedekah. Atau kalau sudah sedekah pun kita selalu riak, menyakiti orang yang menerima. Allah mengatakan, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Kalau kau kasih nanti kau memakankan apa istrimu, anakmu, segala macam. Ya. Supaya kita tidak sedekah. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Makna kejahatan kata ulama tafsir, kikir. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia dengan sedekah itu. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Makanya teman-teman sekalian, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita, ya, bahwasanya orang yang berinfak di jalan Allah SWT dari ikhlas, dia akan dapat pahala yang sangat banyak. Allah tahu itu. Allah pasti akan balas dengan sebaik mungkin. Begitu juga dengan orang yang tidak mau bersedekah. Allah tahu dia. Dan syaitan memang menunggangi ketidakinginan dia bersedekah itu. Dan syaitan selalu takut-takutin dia. Padahal sebenarnya setelah dia eksekusi, dia lakukan, maka dia akan tentram, dia akan aman. Ya. Allah gambarkan masih banyak ayat-ayat tentang masalah sedekah, ya. Yang tentang Allah mengetahui di ayat 270 yang tadi saya katakan ayat terakhir, tapi ini bisa kita tambahkan. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apa saja yang kau nafkahkan atau apa saja yang kau nadarkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Dan orang-orang berbuat zalim, tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Ayat 271-nya, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tutuhal fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, boleh buat di depan orang, karena orang fakir miskin ini minta di depan orang, maka itu baik, karena kan kita tidak mungkin tidak berinfak sementara orang minta. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu beriman atau kamu berikan kepada orang-orang fakir, kau sembunyikan supaya orang tidak tahu, maka itu juga bagus buat kamu. Dan Allah menghapuskan dengan sedekah itu dosa-dosamu, dan juga Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sekian banyak ayat berhubungan dengan masalah sedekah yang tidak terhitung lagi teman-teman sekalian. Intinya mudah-mudahan Anda sudah bisa menangkap pesan yang kita ingin sampaikan.